Shalom, halo adik-adik semua, selamat datang di sekolah minggu Gereja Parapah, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian untuk beribadah sekolah hari Minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online. Kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik silakan duduk. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini agar semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan juga penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari, karena saat teduh adalah sejenis ibadah. Sehari-hari hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat melahirkan buah-buah kehidupan.
renungan harian firman Tuhan untuk dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat yang teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Kakak kasih tema belajar percaya dengan ayat hafalan Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurilah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, ayo adik-adik kita kembali naikkan pujian kita dengan judul Mempilah Mempimpa. Adik-adik diundang untuk berdiri. Jagoan Kristus, ketahuilah berkat, kebahagiaan, dan keberhasilan datang dari Tuhan. Dialah yang memberikannya kepada kita semua. Karena itu percayalah hanya kepadanya, bukan kepada benda-benda, binatang, atau apapun yang bukan berasal dari Allah. Hiduplah dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita dengan limpahnya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan pasal 8 ayat 18. Adik-adik, sekarang sebelum kita membaca Alkitab, mari kita naikkan pujian kita kembali dengan judul Karya Terbesar. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Dia yang pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang semataku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal serta mencintai dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami untuk mengenali kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya menerangi pikiran dan hati kami, serta cinta yang lebih besar bagimu dan bagi orang lain dalam keluarga kami saat aku membaca sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ayat 14 dan perikop keselamatan sesudah hukuman. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiringlah bersama-sama dia sekirang-kirangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Adik-adikku, jagoan Kristus, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk saling menolong dan membantu satu sama lain di sekolah, di gereja maupun di rumah. Dengan saling menolong, selain pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, rasa kebersamaan pun akan semakin terasa sehingga kita akan semakin menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus menyadari bahwa setiap orang punya kelemahan. Seperti cerita dua orang yang sedang menyeberang jalan, yang buta menolong si pincang dengan kakinya, yang pincang menolong si buta dengan matanya. Pakailah kelebihanmu itu untuk menolong kekurangan orang lain. Demikian pula sebaliknya. Ayo, kita bersama-sama dan saling menolong, sebab kasih itu menyempurnakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang akan kita lakukan? Nah, adik-adik boleh ikutin kakak ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh,
berbuah. Sekali lagi ya, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita menyanyi kembali dengan judul pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu yang berjudul Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Ikutin gaya kakaknya di depan ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, silakan untuk duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sikap doa yang baik adalah adik-adik terpaksa untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Kita mau berbicara kepada Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami sujud di hadapan-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, anak-anak sekolah minggu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Dan kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberikan persembahan syukur kepada Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Bawa Persembahanmu. Adik-adik akan undang untuk berdiri dan ikuti gaya kakaknya di depan ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, silakan untuk berdiri. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, kesederhanaan sukar kita temukan saat sekarang ini. Alih-alih hidup sederhana, budaya konsumerisme justru akan kian menjadi-jadi di masyarakat. Setiap orang berlomba membeli barang sebanyak dan semahal mungkin, bukan merupakan kebutuhan, melainkan keinginan atas dasar gengsi. Hal seperti ini tentu suatu ironi, mengingat di sekitar kita masih banyak orang yang hidup berkekurangan. Dalam firman Tuhan, hari ini kita membaca tentang gaya hidup sederhana yang diterapkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan. Bukanlah hal-hal yang sulit baginya untuk menerapkan gaya hidup yang mewah. Namun meski demikian, ia justru memilih hidup sederhana ini terjadi karena Yohanes Pembaptis memfokuskan hidup untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, sebagaimana panggilan itu dimaksud kepadanya. Jagoan Kristus, sesungguhnya Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya atau memiliki barang-barang yang mewah. Namun semuanya itu diperolehkan sepanjang cara mendapatkan dan memanfaatkannya benar. Kita tidak mengaburkan panggilan kita dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan sesama kita. Mari kita pastikan semua yang Tuhan beri telah kita manfaatkan dengan benar. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa-Mu. Sesungguhnya kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Segalanya dapat berjalan lancar. Kami tahu tanpa bantuan Tuhan semuanya sia-sia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kami Anak-anak Sekolah. Adik-adik ikuti gaya kakaknya di depan ya.
Adik-adik yang ada di rumah, tidak henti-hentinya kakak sekolah minggu mengingatkan untuk menerapkan protokol yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Yesus minta kami terus diminta,